kamar terbang melayang, hinggap sebentar di pohon jati. Hairun Nisa nama dikenal, mudah-mudahan dikenal sampai nanti. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Oke, sebelumnya kabarnya kita memulai doa terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran hari ini. Kepada ketua kelas, saya mohon memimpin doa kepada saya silakan. Baik, sebelum kita melanjutkan pelajaran hari ini, mari kita berdoa mulai. Perkenalan bisa. Oke. Sebelum itu saya akan absensi terlebih dahulu. Abdul, Bu. Hanya Abdul. Iya, Bu. Apa keterangannya? Saya Ibu. Apakah ada yang ingin surat atau Menyampaikan di grup. sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kalian periksa di sekitar kalian apakah kalian masih ada sampah, ada tertimbun. Kalau sudah bersih, pastikan alat tulis semua sudah berada di atas meja kalian. Dan kalau bisa kalian mendengarkan materi saya sampai selesai, fokus. Karena saya kemarin ada instruksi untuk membawa HP karena hari ini kita ada latihan mandiri berbasis online. Jadi saya mohon HP-nya simpan terlebih dahulu di tas masing-masing. Siap, Bu. Nah, sedikit arahan karena di sini saya sendiri di depan dengan kalian yang 9 orang di depan saya. Saya harap kalian bisa mendengarkan pembelajaran ini sampai selesai dan tidak ribut. Dan saya ingin menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini itu ada kalian peserta didik diharapkan mampu menjelaskan bentuk umum eksponensial beserta syarat-syarat, lalu menentukan nilai fungsi eksponensial serta menggunakan fungsi eksponensial dalam konteks sederhana. Nah, sebelum masuk ke fungsi eksponensial ini, pastinya kalian sebelumnya sudah pernah belajar fungsi dan eksponen. Nah, saya tidak akan membahas kembali apa itu fungsi dan apa itu eksponen. Saya sedikit ingin bertanya, ada 2 pertanyaan yang mungkin berkaitan dengan materi tersebut. Ya, ibaratnya itu seperti pertanyaan yang ingin mengetahui apakah kalian masih ingat dengan materi tersebut. Nah, pertanyaan pertama itu, kalau saya punya 2 pangkat 3 itu sama dengan 8, maka 2 pangkat 10 itu sama dengan kita belum tahu, kita belum fokus ke nilainya, tetapi kita lebih ke ketika 2 pangkat 3 ini sama dengan 8, maka apakah 2 pangkat 10 ini lebih besar dibanding 2 pangkat 3 ini? Apa alasannya kalian bilang 2 pangkat 10 ini lebih besar dibanding 2 pangkat 3? Kata pakainya, Bu. Karena pangkatnya Lebih besar dengan 2 pakainya. dan cara penyelesaiannya T itu 2 itu dikali dengan dirinya sendiri sekitar 10 kali. ya benar saya. Jadi hasilnya apakah ada yang tahu? 2 pangkat 10 yes? Oke, jadi 2 pangkat 10 ini dikali dengan dirinya sendiri sebanyak 10 kali itu hasilnya adalah 512. Nah, untuk pertanyaan kedua itu, ketika kita memiliki nilai X sama dengan 10, maka jika Fx sama dengan 2x, yang lebih besar itu apakah Fx sama dengan 2x atau Fx sama dengan 2 pangkat x? Dengan 2 dipangkat dengan 10. Ya benar. Ini itu hampir sama dengan eksponen, namun itu jadi itu x-nya ini, pada x ini adalah nilai yang 14. Jadi Fx ini, x-nya sudah dipangkat 10, berarti Fx 10 sama dengan 2 pangkat x itu adalah sama dengan yang tadi 2 pangkat 10. Jadi hasilnya 512. Dan sedangkan yang ini tadi 2 dikali 10 hasilnya 20. Jadi sudah jelas yang besar ini. Oke, inilah yang kita bahas materinya hari ini. Ini
dalam fungsi eksponensial. Ya. Oke, baik semuanya, kembali perhatian akan berdepan. Nah, lanjut ke bentuk umum fungsi eksponensial. Ini adalah bentuk umum dari bentuk fungsi eksponensial. Selain ini ada pun bentuk lainnya itu sama aja sih sebenarnya. Tapi ini itu nilai awal. Ini nilai awal. Nah ini nilai pokoknya. Bersih. Ini apa? Ya. Lanjut. Nanti nah, itu saya kira fungsi eksponensial. Apabila basisnya itu A lebih besar dari 0 atau A harus jalan positif. Sedangkan A itu tidak bisa sama dengan 1. Kenapa basisnya itu tidak bisa bernilai negatif? Karena dalam penyelesaian aljabar tidak ada aturan untuk basis untuk tidak ada aturan untuk bagaimana penyelesaian basis yang memiliki negatif sedangkan kalau angka negatif, nah dalam aljabar untuk penyelesaiannya itu ada, yaitu dia bisa dipindah luas jadi pecah. Untuk selanjutnya di sini ada menentukan nilai fungsi eksponensial. Contoh pertama yaitu di sini maaf ya, ini apa namanya? Tongkat ya harusnya, tapi kita tidak mengutip kembali. Jadi sehingga masih berbentuk 2 x yang sebelumnya. Jadi ini aturannya 2 fx dengan 2 pangkat x. Lalu x fx itu x-nya itu sama dengan 4, sehingga 2 pangkat x itu 2 pangkat 4 harusnya 2 kali 12. Nah terus yang ini sama juga. Nah untuk yang di bawah, apakah kalian bisa mengerti? Kan di sini sudah kita ketahui bahwasanya fungsi eksponensialnya itu f sama dengan f itu 4 diulang f itu 5 juta dikali itu f sama dengan 4x. Jadi tinggal kita substitusikan di mana f itu kan sudah untuk pertama f itu f ini kan maaf ya. Jadi pertama kita lihat itu f4. Ini seharusnya f2 ya, ini saya ubah di sini. Jadi f2 sama dengan 6, x-nya sama 2. 3, 6 kali 6 sama dengan 5. Lalu yang kedua ini sama juga, artinya f3. Jadi 6 pangkat 3. 6 kali 6 kali 6 kali 6 3 kali 3. Oke, di sini ada salah. Memang di sini ada sedikit kesalahan. Sebenarnya saya tuh mau melihat boxan kalian untuk hasil ini, tapi ternyata banyak yang salah dalam tulisannya. Jadi 36 dikurang 216 hasilnya minus 1 sampai sini paham? Iya, ini sama 2 ini. Nah ini adalah kalau fungsi eksponensial di mana jika f itu 2x, maka x itu dimulai dari 2 maka x 0 dimulai dari 1 dari 2. Jika x nya 2 berarti 2 kali 2 4, 3 tadi 3 kali 2 dan seterusnya sampai dengan. Dan yang terakhir itu menghitung konteks sederhana. Nah Amor menabung uang dengan jumlah yang selalu menjadi 2 kali lipat setiap minggu. Kita tahu uangnya dalam 1 minggu menjadi 2 kali lipat. Nah sama dengan kali lipat dalam 2 kali lipat dalam 1 minggu. Pada minggu pertama sudah dikali kan, itu kan nilai awal, jadi nilai awal itu 10.000. Nah 10.000 dikali B itu adalah basisnya. Dimana kan basis yang masuk dalam konteks ini? 2 ya, benar 2. Kenapa bisa 2? Benar? 2 kali lipat selalu jadi 2 kali lipat. Iya benar. Sehingga basisnya itu 2. Nah yang ditanyakan adalah berapa uang setelah 4.000? Berarti x-nya itu 4. Sehingga 10 dikali 2 tambah 4 itu hasilnya 16. 10 dikali 16 16
Sampai di sini, Pak. Ada yang ditanyakan? Ini bisa dengarkan jauh itu. Allah, siapa? Udah Pak, coba membaca ulang konteks sederhana kali menghitung definisi aman yang belum dengan jumlah yang selalu menjadi dua kali lipat setiap minggu. Nah, dari sini, kami Pak, sampai sini. Dua kali lipat. Nah, dua kali lipat itu masuk ke kan rumus fungsi eksponen itu kan A dan B. Nah, ini nilai awal kan? B itu basis. Jadi dua kali lipat itu termasuk ke dalam basis. Sekian pembelajaran hari ini. Saya harap semoga pembelajaran ini dapat bermakna untuk kalian semua. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.